Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini aku mau bahas atau mau cerita tentang kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis SMP bernama Elvira. Di mana Elvira ini dibunuh oleh seorang laki-laki yang merupakan pelanggannya sendiri yang dia kenal di salah satu aplikasi hijau. Ya, kalian pasti tahulah aplikasi ini, Wak. Aplikasi ini emang aplikasi yang meresahkan banget. Kasus kematiannya ini sempat ramai banget di awal tahun 2023 kemarin. Selain karena dia dibunuh, fakta jika Elvira ini adalah SMP yang menjajakan dirinya di usia yang ini menjadi perhatian khusus dari banyak orang. Selain itu, pelakunya pun bukan orang biasa, melainkan orang yang sudah biasa melakukan tindak kejahatan. Nah, lalu bagaimana kronologi pembunuhan dari Elvira ini dan siapakah pelakunya? Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga, kisah kelam nyata kali ini kita mulai. Elvira Jenny Rahmawati atau Elvira berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Elvira merupakan remaja putri berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi gaya hidup ataupun penampilan dari Elvira ini tidak menunjukkan sikap selayaknya anak remaja. Dia terlihat lebih berani dari anak-anak seusianya. Sebelum kematiannya, mungkin tidak banyak yang tahu jika Elvira ini melakoni pekerjaannya sebagai kupu-kupu malam. Kerjanya gampang, dapat uangnya cepat, mungkin menjadi alasannya memilih menjadi kupu-kupu malam. Sampai akhirnya, pekerjaan yang dia pilih untuk menghasilkan uang banyak dengan cepat, harus dia bayar mahal dengan nyawanya sendiri. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 4 sore, Elvira memiliki janji kencan di sebuah hotel dengan seorang laki-laki yang dikenalnya melalui aplikasi hijau. Laki-laki ini bernama Nanang Trihartanto yang berusia 21 tahun. Nah, setelah membuat janji kencan itu, Elvira lalu meminta teman perempuannya yang berinisial NTO berusia 18 tahun untuk mengantarnya ke hotel ini di wilayah Kecamatan Kartasura. Sesampainya di hotel itu, Elvira kemudian menyuruh temannya itu untuk pulang dan meninggalkannya sendiri di sana. Tidak lama setelah itu, Elvira pun bertemu dengan Nanang di sekitar hotel. Saat itu, Nanang mengatakan jika hotel sudah penuh, sehingga dia pun mengajak Elvira ke tempat kosnya dan selanjutnya mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tapi sebelum itu, mereka berdua telah sama-sama sepakat mengenai harga dan waktu untuk melakukan wik-wik. Dan waktu yang mereka sepakati adalah selama 1 jam dengan harga 300.000. Nah, ketika wik-wik yang pertama selesai, si pelaku ini hendak melakukan wik-wik untuk yang kedua kalinya. Namun saat mereka sedang wik-wik, ternyata waktu 1 jam yang disepakati telah habis. Jadi Elvira pun menyudahi pelayanannya kepada pelaku. Pelaku yang saat itu merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada Elvira. Dan saat itulah pelaku merencanakan pembunuhan terhadap Elvira. Di hari yang sama, sekitar pukul 5:30 sore, pelaku menawarkan diri untuk mengantarkan Elvira pulang ke Sukoharjo. Pelaku juga mengiming-imingi Elvira
akan memberikan uang tambahan jika Elvira mau diantar oleh pelaku. Mendengar hal itu, Elvira tentunya sangat setuju. Nah, saat itu berangkatlah mereka menuju ke Sukoharjo. Namun di pertengahan jalan, Nanang kemudian membawa Elvira ke sebuah lahan kosong yang berlokasi di belakang sebuah pabrik pengolahan kayu di Desa Pandean, Kecamatan Grogol. Di sana, Nanang dan Elvira sempat mengobrol beberapa saat. Elvira juga sempat mengirim Sherlock ke pacarnya tanpa diketahui oleh pelaku. Entah saat itu Elvira ini sudah ada feeling gak enak atau gimana, tapi Sherlocknya ini sangat-sangat membantu saat proses pencarian nyawa. Nah, saat sedang ngobrol-ngobrol itulah, pelaku ini mulai melancarkan aksinya dengan menghabisi nyawa Elvira menggunakan sebuah pisau dan juga obeng. Tapi tidak hanya membunuh Elvira, pelaku juga mengambil uang dan juga handphone milik Elvira. Setelah itu, Nanang langsung pergi meninggalkan tubuh Elvira yang sudah tidak bernyawa begitu saja. Hari semakin malam, orang tua Elvira pasti merasa khawatir karena sampai jam 6:30 malam, anaknya ini belum juga pulang. Orang tuanya yang tidak tahu menahu jika anaknya ini menjadi kupu-kupu malam, tentu mencoba untuk menghubungi Elvira, tapi tidak ada jawaban. Orang tua Elvira lalu menghubungi NTO, teman yang memang diketahui sering bersama dengan Elvira. NTO kemudian mencoba menghubungi Elvira untuk menyuruhnya pulang karena sudah dicari-cari oleh orang tuanya. Namun saat dihubungi, nomor handphone Elvira ini tidak aktif. NTO lalu mencoba menghubungi pacar dari Elvira yang berinisial IN, berusia 19 tahun. Saat dihubungi, IN mengatakan jika Elvira sempat mengirim Sherlock keberadaannya. Namun setelah mengirim Sherlock itu, Elvira sudah tidak dapat dihubungi lagi. Berbekal Sherlock itu, NTO dan juga IN langsung mendatangi lokasi yang dikirim oleh Elvira. Sesampainya di sana, mereka sangat-sangat terkejut karena menemukan Elvira sudah tergeletak tak bernyawa dan juga berlumuran darah. Mendapati kondisi Elvira yang seperti itu, NTO dan juga IN segera menghubungi orang tua Elvira dan juga menghubungi polisi. Tanggal 24 Januari 2023, sekiranya pukul 4 dini hari, polisi yang mendapatkan laporan itu segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan ditemukan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, bungkus rokok, dan juga lip cream berwarna hitam. Polisi juga langsung memeriksa CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Berdasarkan rekaman CCTV menunjukkan ada sebuah motor yang masuk gang sekitar pukul 6:30 malam. Pengendara motor itu terlihat berboncengan berdua dengan seorang wanita ketika memasuki gang menuju lahan kosong. Tapi ketika keluar dari gang, pemotor itu terlihat sendirian, tidak ada wanita yang diboncengnya. Dari situlah diduga pelaku adalah orang yang ada di dalam rekaman CCTV itu. Dan dari situlah dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Sedangkan jasad Elvira dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan otopsi dan hasilnya ditemukan luka tusuk di leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selesai diotopsi sekitar pukul 3 sore di tanggal 24 Januari 2023. Jasad Elvira
langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Sedangkan pelaku atau si Nanang telah berhasil dilacak keberadaannya oleh polisi. Dia ditangkap oleh polisi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur sekitar pukul 5 sore dan dia mengaku berencana untuk melarikan diri ke daerah Kalimantan. Pelaku pembunuhan Elvira ternyata mempunyai masa lalu yang cukup kelam. Jauh sebelum kasus ini terjadi, tepatnya di tahun 2020, Nanang sempat menikahi seorang wanita berinisial N dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Namun anak keduanya meninggal dunia sebelum sempat terlahir ke dunia. Berdasarkan pernyataan N, Nanang kerap kali dirinya dan bahkan juga anak mereka yang masih kecil hanya karena masalah-masalah sepele seperti yang terlihat pada video ini. Pada video ini Nanang sendiri cuma gara-gara sang anak memakan telur asinnya. Dari 2 tahun pernikahan, sejak kapan Nanang ini mulai melakukan terhadap Mbak dan juga anak? Semenjak anak saya usia 1,5 tahun. Oke, jadi ini langsung fisik gitu? Iya, langsung main fisik. Waktu itu kan posisi bangun tidur, Kak. Posisi bangun tidur itu kan ada telur asin. Nah, tapi kan anak saya sama anak saya dimakan, tapi terus bapaknya bangun itu dia nggak terima kalau telur asinnya dia dimakan anaknya. Terhadap anak itu dulu pernah dicecek rokok juga, terus ditendang, pernah Kak itu. Tidak hanya itu, Nanang juga tega memaksa N yang merupakan istrinya sendiri untuk bekerja menjadi kupu-kupu malam. Nanang bahkan mengharuskan istrinya memberikan dia uang sebesar 1 juta rupiah per hari. Sedangkan Nanang sendiri saat itu merupakan seorang pengangguran. Waktu itu karena masalah sepele, terus saya pakai pedang, kaki saya ditusuk dulu. Sebenarnya mau saya laporkan Kak, tapi saya diancam terus sama dia, mau kemana-mana diikutin terus, keluar-keluar nggak boleh. Kalau saya dulu disuruh jual diri Mbak sama dia. Tapi sudah dilakukan atau hanya ancaman atau seperti apa? Sudah dilakukan, saya dipaksa sama dia Kak. Nah, suatu ketika, karena pekerjaannya sebagai kupu-kupu malam, istri dari Nanang ini pun hamil dari laki-laki lain yang menyewanya. Dan karena N ini hamil, jadi dia nggak bisa bekerja dan nggak bisa menghasilkan uang yang banyak seperti dulu lagi. Hal itu membuat Nanang ini seringkali memarahi, bahkan istrinya itu. Sampai akhirnya istrinya ini sudah nggak kuat lagi dan akhirnya memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di daerah Kalimantan. Emang bener-bener si Nanang ini suami sekaligus ayah yang nggak punya akhlak ya Wak. Bukannya membahagiakan anak istrinya, tapi dia ini malah tega melakukan hal seperti itu pada istri dan anaknya. Wajar aja sih kalau istrinya itu memilih untuk kabur. Nah, karena istrinya pergi, otomatis Nanang ini nggak punya penghasilan lagi. Jadi dia sempat menjadi pengamen di sekitar kecamatan Kartasura. Dan kadang dia juga menjadi silverman atau manusia silver yang mengemis di lampu merah. Semenjak kepergian istrinya ini, Nanang bukannya tobat, malah semakin menjadi-jadi.
di mana berdasarkan pengakuan N atau istri dari Nanang, ternyata si Nanang ini menaruh dendam pada si N dan melampiaskan amarahnya itu kepada ibu mertuanya. Nanang dengan teganya menyekap dan bahkan tega di ibu mertuanya itu. Iya benar Kak, orang tua kan oleh suami saya. Kalau kata orang tua saya sendiri, orang tua saya 3 hari itu disandra, tidak dikasih makan, cuman dikasih minum saja. Terus tangannya diikat, mulutnya dibingkem, terus dilakukan itu Kak. Itu setiap hari Kamis Kak, dia kayak gitu sama orang tua saya. Gak cuma itu, Nanang juga sempat mendekam dalam penjara selama 8 bulan lamanya karena kasus pencurian motor di Sleman dan Bantul. Bukannya kapok, tapi Nanang ini malah kembali berulah dengan kasus yang lebih besar lagi, yaitu pembunuhan berencana. Dan karena ulahnya itu, polisi menjerat Nanang dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan paling berat adalah hukuman mati. Nah, dan itulah kasus pembunuhan yang menimpa seorang remaja bernama Elvira. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian boleh komen di bawah. Pesanku cuma satu sih, jaga diri baik-baik. Biasakan hidup dengan berproses, bertumbuhlah sesuai umur, dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Akhir kata, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang di dalam setiap badai kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.